Jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Muazzin yang dirahmati Allah. Yang pertama dan paling utama baiklah kita panjatkan puja serta bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan masih merasakan dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang tidak terasa kita sudah menempuh 10 hari pertama di bulan Ramadan ini. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan dan tetap bisa menjalankan ibadah-ibadahnya tanpa suatu halangan apa. Dan yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang telah merubah dan menjadi iman Islamnya seperti yang kita rasakan pada malam hari ini dan senantiasa kita nantikan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Jamaah sholat maghrib dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Ramadan ini adalah bulan suci yang mulia, di mana amalan-amalan dilipat gandakan dan bahkan syaitan-syaitan dibelenggu dan kita diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Salah satunya dengan salah satu ibadah yaitu puasa, di mana puasa tersebut adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Kenapa rahasia? Karena berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau kita lihat seperti ibadah yang lain, contohnya seperti kita sholat, kita zakat, kita haji, itu semuanya terlihat dan nampak. Kita sholat jelas ada bacaan, ada gerakan. Kita zakat jelas ada hartanya dan ada yang menerima. Dan kita haji jelas ada rukun-rukun. Nah, untuk puasa ini adalah ibadah yang bersifat rahasia karena kita tidak tahu orang lain itu atau bahkan kita sendiri itu puasa atau tidak. Kita puasa, orang lain pun juga tidak mengetahui itu, karena yang tahu hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau di dalam hadis itu disebutkan as-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu untuk aku dan khusus aku yang memberikan pahala tersebut. Jamaah salat isya dan salat tarawih berjamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di sini saya sedikit menyampaikan tentang salah satu yang ditanyakan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-murid, di mana di situ Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, hal apa yang paling dekat di dunia ini? Dan murid-muridnya pun menjawab, orang tua, saudara, anak, dan bahkan baju yang dekat dengan kita, melekat. Akan tetapi Imam Al-Ghazali menjawab, itu benar, yang kalian jawab itu benar. Akan tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian, al-maut, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup atau yang bernyawa pasti akan mendatangi atau merasakan yang namanya maut atau mati. Itu surat Ali Imran ayat 185. Dan di sini jelas kematian itu tidak memandang waktu, tidak memandang umur, tidak memandang kita siap ataupun tidak. Dan itu tidak memandang umur, baik kita sudah tua, kita dewasa, kita remaja, kita bahkan anak-anak, bahkan dalam kandungan pun semua bisa merasakan yang namanya maut. Dan di sini saya akan sedikit cerita tentang ada satu sahabat yang itu sangat mempersiapkan atau bahkan sangat peduli dengan yang namanya
Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ada sahabat yang bisa dikatakan sahabat yang keras, tegas dan berwibawa. Siapa lagi kalau bukan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab itu menjadikan kematian itu sebagai wasiat atau pengingat bagi dirinya sendiri. Bahkan dikatakan dalam hadis itu ada diceritakan kalau Khalifah Umar bin Khattab itu memakai cincin. Kalau kita ketahui Rasulullah itu juga memakai cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dan itu digunakan sebagai stempel atau cap. Karena sebagaimana kita tahu yang sudah dijelaskan dalam Sirah Nabawi bahwasanya Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah sebagai ummi atau orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan di situ Khalifah Umar bin Khattab pun juga sama memakai cincin yang bertuliskan Rafa bil maut wa iman, cukuplah kematian menjadi pengingat. Dan di situ Khalifah Umar bin Khattab pun juga pernah menegaskan atau memperingatkan salah satu gubernurnya yang di Mesir, yaitu Amr bin As. Amr bin As menjadi gubernur di daerah Mesir, dan di situ Amr bin As ingin membangun salah satu masjid dan juga bisa dikatakan rumah dinas. Dan di situ ada satu bangunan gubuk reot di mana itu milik orang tua yang beragama Yahudi. Dan di situ orang itu Amr bin As bernegosiasi. Bahasanya kalau kita bisa bilang ganti untung gitu ya, ganti untung tentang gubuknya itu yang akan dirubuhkan. Akan tetapi orang tua tersebut ngotot dan yang tidak mau mengganti atau memindah atau dihancurkan gubuknya. Dan karena tidak menemui kesepakatan, akhirnya menggunakan kekuasaannya dirubuhkanlah gubuk tersebut dan dibangunlah masjid, dan akan dipindahkan gubuknya di tempat yang lain. Dan orang tua itu tidak terima dan ingin melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan disitulah Khalifah Umar orang tua itu berjalan dari Mesir ke Madinah untuk mengadukan kepada Umar bin Khattab. Setibanya di Madinah bertemu dengan Umar bin Khattab, orang tua ngotot dan merota-rota meminta ganti rugi dan ketidakterimaannya atas bangunan yang dia miliki, yang dia hak atasnya, yaitu dirubuhkan dan dijadikan masjid. Umar bin Khattab pun tidak serta-merta menolak atau apa. Akan tetapi setelah orang tua tersebut selesai marah-marahnya, Umar bin Khattab langsung berpesan kepada orang tua tersebut, ambillah bekas tulang unta yang ada di depan rumah. Dan orang tua itu pun bingung, kenapa kok saya harus mengambilkan tulang, padahal saya di sini minta untuk gubuk saya dikembalikan, hak saya diberikan lagi. Gitu. Nah, disitulah akan tetapi orang tua itu langsung mengambilkan dan memberikan kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab dengan tulang itu menggoreskan satu garis lurus seperti bentuk huruf alif dengan pedangnya. Kemudian setelah digaris lurus vertikal berbentuk alif, disitulah Umar bin Khattab menggaris horizontal sedikit atau malangkanya garis itu. Jadi garis tengah-tengah antara garis panjang itu. Dan kemudian tulang itu diberikan kepada orang tua tersebut, dan orang tua itu menerima itu dan diminta untuk mengembalikan, diberikan kepada Amr bin As. Dan orang tua itu penasaran dan bertanya-tanya, saya di sini minta hak, kenapa kok diberikan tulang yang ada garisnya? Dan tidak berpikir panjang, orang tua tersebut kembali dan memberikan tulang tersebut kepada Amr bin As. Amr bin As kemudian menerima tulang tersebut, bergetar kakinya dan pucat wajahnya, dan segera memerintahkan para bawahannya atau pasukan-pasukannya untuk membongkar masjid yang tadinya sudah jadi dan ingin diresmikan, dan minta dibongkar dan dibangun lagi seperti semua gubuk yang dimiliki oleh orang tua tersebut. Dan orang tua pun tambah heran, kenapa kok saya di sini hanya meminta kejelasan, kenapa kok sekarang malah dirubuhkan, padahal masjid ini sudah jadi dan sudah hampir diresmikan. Kemudian orang tua tersebut
diminta untuk mencaksikan perubahan masjid tersebut. Dan sebelum dirubuhkan, orang tua tersebut meminta penjelasan kepada Amr bin As. Sebelum diajukan, saya ingin tahu kenapa sih kok saya disuruh mengasihkan tulang, padahal ini hanya tulang biasa. Tapi kenapa kok sampai takut dan bergetar? Terus Amr bin As